Pernah dengar tentang lipat kain? Sebuah desa kecil di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, yang kalau dilihat sekilas mungkin tampak seperti desa biasa saja. Tapi jangan salah, desa ini punya banyak sisi menarik. Letaknya yang strategis membuat jadi persinggahan penting untuk transportasi darat, mulai dari bus antar provinsi, truk logistik, sampai kendaraan pengangkut hasil kebun. Meski begitu, suasananya tetap adem dan damai. Masyarakatnya pun dikenal ramah dan lebih suka berkebun, dari kebun karet sampai kebun sawit. Kehidupan di sini berjalan tenang tanpa banyak gejolak. Jarang sekali terdengar konflik serius. Tapi di balik ketenangan itu, lipat kain menyimpan sejarah panjang yang kelam dan nyaris terlupakan. Siapa sangka di pojok kebun karet dan dekat kebun sawit di desa Lipat Kain ini masih ada lokomotif tua terbengkalai. Saksi bisu dari proyek ambisius penjajah Jepang. Ya, ini adalah satu-satunya jalan menuju lokasi di mana lokomotif itu berada. Apa sebenarnya tujuan kereta api ini dibangun? Dan kenapa banyak yang menyebutnya sebagai jalur maut? Semua berawal pada tahun 1943, ketika Kekaisaran Jepang menguasai Nusantara dan memandang pentingnya jalur logistik yang bisa menghubungkan tambang batubara Umbilin di Sumatera Barat dengan pelabuhan di Pekanbaru. Maka dimulailah proyek ambisius ini, yaitu membangun jalur kereta api sepanjang 220 km dari Muaro, Sumatera Barat ke Pekanbaru. Jalur ini melintasi perbukitan, sungai, dan hutan belantara termasuk wilayah Lipat Kain. Tapi proyek ini dibangun bukan dengan alat berat canggih ataupun dengan teknologi tinggi, melainkan dengan keringat dan darah ribuan romusa, tenaga kerja paksa dari berbagai penjuru Nusantara, serta tawanan perang sekutu.
Mereka bekerja siang dan malam dalam kondisi tanpa makanan cukup, minim obat-obatan, dan diawasi dengan kejam oleh tentara Jepang. Tak sedikit yang tewas akibat kelelahan, kelaparan, dan kekerasan. Menurut berbagai sumber, diperkirakan lebih dari 285.000 jiwa melayang dalam proyek ini. Sebuah angka yang lebih dari cukup untuk menyebut jalur ini sebagai jalur maut. Proyek ini rampung pada tanggal 15 Agustus 1945, tepat saat Jepang menyerah kepada sekutu. Ironisnya, jalur yang dibangun dengan begitu banyak nyawa ini hampir tak pernah digunakan secara maksimal. Setelah sempat dipakai selama beberapa bulan untuk mengangkut hasil tambang, jalur itu pun ditinggalkan. Rel-relnya direnggut kembali oleh alam atau dijarah masyarakat. Hutan pun perlahan menutup jejaknya. Namun, tak semua peninggalan benar-benar hilang. Dilipat kain, satu unit lokomotif tua masih bertahan. Ia tak lagi berdiri di atas rel dan tak punya gerbong untuk ditarik. Ia terdampar di pojok kebun karet, dikelilingi sunyi dan nostalgia masa lalu. Warga sekitar menyebutnya sebagai kereta Jepang, dan sebagian mengenangnya sebagai peninggalan dari masa mencekam. Ketika suara rel bukan tanda kemajuan, melainkan jeritan kerja paksa. Sementara itu di kota Pekanbaru, jejak sejarah itu diabadikan dalam bentuk monumen lokomotif dan makam pahlawan kerja di Jalan Kaharudin Nasution. Monumen ini dibangun untuk mengenang para Romusa yang menjadi korban dalam pembangunan jalur kereta tersebut. Di sanalah nama-nama yang mungkin tak pernah tercatat resmi kini dikenang dalam bentuk simbolik. Beberapa komunitas sejarah lokal kini mencoba menghidupkan kembali kesadaran akan pentingnya situs-situs ini, termasuk lewat acara seperti Festival Ekuator yang menyoroti warisan budaya dan sejarah lipat kain. Bahkan, ada wacana dari Dinas Pariwisata Riau untuk mengembangkan lokomotif tua ini sebagai objek wisata sejarah, terutama karena minat dan wisatawan asing yang memiliki hubungan keluarga dengan para tawanan perang. Kini, lokomotif tua dilipat kain berdiri bukan hanya sebagai peninggalan besi dan baja, tetapi sebagai pengingat keras bahwa pembangunan pernah dibayar dengan harga yang sangat mahal.